Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pertama, mari kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, pada kesempatan ini kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas haji, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji. Ananda mungkin sudah sangat sering mendengar orang menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, manasik haji, praktek melaksanakan ibadah haji, dan sebagainya. Mari kita coba membahas, melihat, mengkaji materi tentang ibadah haji. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pertama kita lihat dulu pengertiannya. Secara bahasa, haji itu arti adalah menyengaja sesuatu. Menurut istilah, haji itu adalah menyengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, inilah ibadah haji. Jadi menyengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah. Ada juga dibuat orang Ka'bah di tempat-tempat lain, itu namanya miniatur. Miniatur itu artinya haji itu artinya menyengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya hukum ibadah haji itu hukumnya bagaimana? Hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib. Yang wajib itu hanya sekali seumur hidup, itu yang wajib. Kalau mampu melaksanakannya berkali-kali, hukumnya sunat. Yang wajib itu hanya sekali, dan itu pun bagi yang mampu. Bagi yang mampu ini kriterianya. Mampu dari segi biaya perjalanan pulang pergi. Ada biaya untuk pergi, ada biaya untuk pulang. Kemudian yang kedua, mampu menyediakan biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi haji. Jadi kewajiban terhadap keluarga tidak batal karena naik haji, tetap mesti difikirkan. Apalagi kalau yang ditinggalkan adalah anak-anak yang di bawah umur yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu membiayai hidup selama melaksanakan haji. Yang keempat, kesehatan mendukung untuk melaksanakan ibadah haji. Sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, ya. Jangan-jangan nanti pergi naik haji, tiba di sana sakit terus. Nah, ini kesehatan juga harus mendukung pelaksanaan ibadah haji. Yang kelima, aman dalam perjalanan dan selama melaksanakan ibadah haji. Jadi ada keamanan kita untuk melaksanakan ibadah haji, tidak dalam kondisi perang atau tidak dalam kondisi pandemi yang bisa membahayakan nyawa orang. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah hukum dari ibadah haji. Berikutnya, mari kita lihat tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, ada beberapa cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama namanya adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Ini dalam segi pelaksanaannya biasanya ini melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan sampai selesai baru melaksanakan umroh. Jadi intinya haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh.
Kemudian yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu itu adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu sebelum masuk hari tarwiyah, kemudian melakukan ibadah haji. Nah, kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Kemudian yang ketiga, haji kiran. Haji kiran itu adalah haji umroh dikerjakan secara bersama dalam satu waktu, yaitu pada bulan haji. Nah, inilah ya tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan waktunya, tergantung waktunya. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji kiran. Untuk lebih memudahkannya, haji ifrad itu haji dulu baru umroh, haji tamattu sama-sama ya, haji dan umroh sama-sama. Bukan, haji tamattu itulah mengerjakan umroh terlebih dahulu baru haji, kemudian kiran haji dan umroh secara bersama-sama. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya macam-macam tawaf. Nah, ini ada tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sambil membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ya, jadi ada pula macam-macamnya. Yang pertama ya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu artinya adalah tawaf yang harus dilakukan para jemaah haji, termasuk rukun haji ya. Ini mesti dilaksanakan tawafnya. Kemudian yang kedua, tawaf kudum ya. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan orang yang baru datang di Masjidil Haram. Yang baru datang melaksanakan tawaf itu namanya tawaf kudum. Kemudian tawaf tahlul, penghalalan barang. Tawaf tatawu, tawaf yang sunnah dikerjakan setiap saat. Tawaf wada, tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian tawaf nazar, tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Jadi inilah macam-macam tawaf. Pertama tawaf ifadah, yang kedua tawaf kudum, yang ketiga tawaf tahallul, yang keempat tawaf tatawu, yang kelima tawaf wada, yang keenam tawaf nazar. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya dalil yang berbicara tentang kewajiban haji. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Surat Ali Imran ini adalah surat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ananda dirahmati oleh Allah, ini dalil yang mewajibkan kita haji. Jadi haji itu jelas perintahnya dalam Al-Quran surat ketiga ayat 97. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya ada hadis riwayat Bukhari. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jadi di sini juga disinggung
tentang ibadah haji merupakan dasar ya di mana Islam itu didirikan. Jadi dasar Islam, maka dia termasuk. Maka ini sering juga disebut dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam yang kelima. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat syarat wajib haji. Apa syarat wajib haji sehingga kita memang ya berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji? Yang pertama Islam, jelas ya, non muslim tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Jangankan untuk menunaikan ibadah haji, memasuki daerah suci tanah haram saja tidak boleh. Yakni daerah sekitar Masjidil Haram, Madinah dan sekitarnya tidak dibenarkan. Kemudian baligh, berarti baligh ya sudah cukup umur. Bagi yang belum cukup umur tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga berakal, artinya akalnya sehat. Kemudian keempat merdeka, dia tidak budak. Kemudian yang kelima mampu seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian memang waktunya untuk melaksanakan ibadah haji tiba. Kemudian yang perempuan mesti didampingi oleh mahram. Inilah ketentuan syarat wajib haji, ada 7. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya rukun haji. Rukun haji. Yang pertama rukun haji itu adalah ihram. Apa itu ihram? Berniat melakukan haji dengan memakai pakaian ihram. Biasanya bagi laki-laki pakaiannya tidak berjahit ya. Kemudian wukuf, berdiam diri di Arafah mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Ini wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Tanpa wukuf maka tidaklah disebut dengan ibadah haji. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dengan Marwah. Jadi sekitar 7 kali, sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul, menghalalkan hal-hal yang diharamkan selama ihram. Jadi maksud menghalalkan yang haram ini artinya ada larangan-larangan selama ihram. Kalau sudah tahallul berarti yang diharamkan selama ihram tidak berlaku lagi. Nah, nanti juga akan kita lihat apa yang dilarang, apa yang diharamkan selama ihram. Kemudian terakhir tertib. Nah, jadi inilah rukun dari ibadah haji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya wajib haji. Nah, mari kita lihat wajib haji. Apa saja yang mesti kita lakukan ya. Pertama ihram, mabit di Muzdalifah. Nah, biasanya mabit di Muzdalifah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, mulai matahari terbenam sampai lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan pada saat mabit disunatkan membaca istighfar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan mencari kerikil untuk melempar jumrah. Kemudian melontar jumrah. Biasanya ini melontar jumrah jumratul ula, wusta, dan aqabah pada hari nahar dan dilakukan sebanyak 7 kali setiap lontaran. Kemudian yang keempat ini ya, yang keempat melontar jumrah aqabah pada hari raya haji. Kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina pada hari tasyrik. Hari tasyrik Ananda pasti tahu ya, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajib haji ya, wajib haji. Ananda yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita lihat sunat yang bisa kita lakukan pada saat ibadah haji. Yang pertama ifrad yaitu ihram untuk haji ya, ini bukan haram ya. Ihram untuk haji dahulu baru umrah, itu namanya ifrad. Kemudian talbiyah, membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki dan lembut bagi wanita.
kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah, kemudian berzikir, membaca zikir sewaktu tawaf, kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf, kemudian masuk ke Baitullah dan hijr Ismail. Nah, inilah sunat-sunat ibadah haji yang bisa dilaksanakan untuk menambah pahala dari ibadah kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya larangan dalam ibadah haji. Larangan dalam ibadah haji, yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala bagi laki-laki dan yang sedang ihram, ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, ini menutup muka dan kedua telapak tangan bagi perempuan yang ihram. Kalau ini bagi laki-laki, ini bagi perempuan, ya. Menutup muka, telapak tangan tidak dibenarkan selama melaksanakan ibadah ihram, yang sedang ihram. Kemudian yang ketiga, memakai harum-haruman baik pada badan maupun pakaian. Jadi selama melaksanakan ihram itu kita tidak dibenarkan memakai harum-haruman, ya, baik pada badan maupun pakaian. Kemudian yang keempat, mencukur atau menghilangkan rambut atau bulu yang ada di badan. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Yang kelima, memotong kuku. Ini jelas memotong kuku juga tidak dibenarkan. Yang keenam, menikah atau menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, ini juga tidak boleh, ya, selama ihram. Kemudian selama haji, ya. Kemudian yang ketujuh, bersetubuh. Yang kedelapan itu berburu atau membunuh binatang darat yang liar yang halal dimakan. Yang kesembilan, menebang pohon. Nah, di sini ada juga peduli lingkungan, ya, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mencabut atau memotong rumput. Nah, inilah larangan-larangan dari ibadah haji. Ananda yang dirahmati oleh Allah, bagi yang melanggar larangan-larangan haji, maka ada namanya dam. Dam itu artinya adalah denda. Jadi denda. Nah, ini contohnya yang melaksanakan tamatuk dan kiran, haji tamatuk dan kiran, ya. Kalau tamatuk itu tadi kan umrah dulu baru haji. Kalau kiran ini sama-sama, maka mereka didenda. Dendanya apa? 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Nah, inilah dendanya. Kemudian melanggar larangan haji yang sudah kita sebutkan tadi, maka mereka didenda dengan menyembelih seekor kambing dan puasa 3 hari dan memberi makan 6 orang miskin. Nah, ini larangan haji. Kemudian jika berhubungan badan, ya, suami istri, maka hukumnya dendamnya adalah menyembelih seekor unta. Nah, ini lebih berat hukumnya. Menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Ini hukumnya. Kemudian bagi yang melakukan pelanggaran membunuh binatang, maka dendanya adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian jika terlambat datang, ya, jika terlambat datang, dendanya bertahalul, mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Nah, inilah di antara dam-dam yang diberikan bagi yang ada melanggar ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji. Semoga pembahasan ini bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa ditambah pemahamannya dengan membaca keterangan-keterangan, membaca buku tentang materi haji ini, atau juga menonton video-video lain yang berkaitan dengan haji. Barangkali itu saja yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.